Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Gofar. Hari ini kita akan sharing sebuah materi ya, yang menurut saya ini lumayan bagus ya. Jadi ini penting juga buat kita ya sebagai seorang karyawan ya. Jadi kita akan bahas di sini. Saya dapat materi ini dari internet ya. Ini semacam reminder buat kita-kita yang masih bekerja dalam sebuah perusahaan ya, tempat di mana kita mencari nafkah ya, mencari rezeki ya. Perusahaan maju, kita pun pasti akan ikut maju ya. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama adalah terkait dengan manfaat pengembangan SDM di dalam perusahaan ya. Nah, apa sih pengembangan SDM ya? Pengembangan SDM adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan potensi individu dalam sebuah organisasi ya. SDM singkatan dari sumber daya manusia ya, yang mengacu pada semua orang yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi ya. Pengembangan SDM bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan kinerja individu agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi ya. Nah, itu ya. Jadi maksudnya ya. Jadi biar kita tahu dulu ya. Nah, terus apa saja manfaat pengembangan SDM itu ya? Nah, yang pertama adalah pekerjaan akan menjadi lebih efisien ya. Jadi pengembangan SDM memungkinkan karyawan dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan ya dengan tugas dan tanggung jawab mereka ya. Jadi ini akan membantu mereka agar lebih efisien dalam bekerja ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas ya. Jadi keterampilan dan pengetahuan yang meningkat memungkinkan karyawan dapat bekerja dengan lebih efektif dan produktif. Mereka dapat menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang sama atau bahkan lebih sedikit waktu ya. Dan jadi tujuannya kedua adalah meningkatkan produktivitas gitu loh. Nah, yang ketiga adalah mengurangi kerusakan produk ya. Jadi melalui pengembangan SDM, karyawan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang standar kualitas dan praktik terbaik dalam industri ya kan, atau mungkin di dalam marketing adalah biar mereka lebih tahu knowledge seorang marketing itu seperti apa, bagaimana cara pemasarannya ya kan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengurangi bukan mengurangi ya, lebih kepada meningkatkan jumlah closing kalau di marketing. Kalau di produk ya mengurangi kerusakan terhadap produk tersebut gitu loh. Nah, yang keempat adalah meningkatkan sikap kepemimpinan ya. Jadi pengembangan SDM tidak hanya melibatkan ya peningkatan keterampilan teknis saja ya, tapi juga pengembangan sikap kepemimpinan ya. Jadi karyawan yang mengalami pengembangan SDM memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan kepemimpinan mereka gitu loh, seperti kemampuan mengarahkan, memotivasi, dan mengelola tim. Hal ini membantu menciptakan budaya kerja yang inklusif ya, dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama ya kan. Nah, yang kelima adalah memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen ya. Jadi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, pelayanan yang baik kepada konsumen menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas melalui pengembangan SDM ya. Jadi karyawan dapat diberikan pelatihan ya kan dalam keterampilan komunikasi, keramahan, penyelesaian masalah, dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan itu sendiri ya. Nah, yang keenam adalah menciptakan moral yang baik ya kan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pengembangan SDM juga berkontribusi pada penciptaan moral yang baik di tempat kerja ya. Ketika organisasi memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri mereka dalam mencapai potensi penuh mereka ya, hal ini meningkatkan rasa kepemilikan ya dan kepuasan kerja. Ya, jadi karyawan yang merasa dihargai dan didukung oleh organisasi cenderung memiliki moral yang tinggi dan motivasi yang kuat. Mereka juga lebih termotivasi untuk bekerja keras, berkontribusi, dan mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama ya. Nah,
Itu apa namanya, beberapa tips ya untuk apa namanya, manfaat pengembangan SDM ya. Oke, ya dari saya mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan sedikit tapi bisa bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.